Yang paling Jadi wow ya memang SCL gitu ya. Menurut gue itu kan, tapi kalau dilihat-lihat apakah kasus SCL hanya terjadi pada SCL? kayak terakhir gue waktu itu pernah ke polisi minta surat keterangan Hmm. barang hilang gitu ya. Hmm. Diakhiri dengan saling tatap-tatapan. Gue waktu itu Hmm. bingung nih. Hmm. Ini perlu ngasih atau enggak gitu. Hmm. Malah aku bagus kalau misalkan hakim gitu ya sebelum jatuhin Iya. hukuman dia ngomong dulu menurut Masih Pancasila Nah, dasar negara kita butir masih seni. kian Iya, gini hmm, betul. gini 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 betul. gini gini itu. Itu bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu adalah korupsi. Hey teman-teman, Kelom Pencapir, kelas Sabtu apa kabar? Baik, baik, Dan baik. sehat ya. Ini soal Hey. ini soalnya kenapa hey Kelom Pencapir ya? Karena mungkin ketika video ini direkam, minggu ini merupakan minggu yang cukup banyak berita-berita nih, ya. Oh ya. Banyak berita-berita yang jadi kontroversi lah, gitu ya. RUU penyiaran, Tapera potongan tabungan perumahan rakyat. Terus apa lagi? UKT ya udah enggak tapi masih mungkin ya. Iya, Apalagi Keputusan MA keputusan MA ya, betul. mengenai Eh, apa itu batasan umur. kepala daerah. Kepala daerah. Ah, Nah, Itu yes. batasan umur ini sering eh, banget ya. kan memberikan ini kesempatan untuk semua orang. Oh, Ah, bisa iya, semua iya, orang. luar Ya, biasa jadi, luar biasa. jadi Termasuk kesempatan untuk ABRI dan militer oh iya betul. Nah, untuk Ini kembali ke dalam pemerintahan. sangat ini ya, sangat ringebel. Ini tahun berapa ya? makanya kita membuka dengan Kelom Pencapir ya. Gitu udah apakah ini visioner atau apa? Ya memang kita produk dari tahun 8 inilah ya, pendidikan di masa pemerintahan Orde Baru ya. Sekarang ada beberapa yang kita jadi cukup familiar juga ya. Ya mungkin belum ada SD-SB aja muncul lagi atau apa gitu ya. Misalnya kita lagi nonton Podcast. pertandingan bola gitu ya. Wih, ada nih. Eh, Siaran ini terselenggara karena iuran dari biasanya kan Sumbangan gitu. dana sosial berhadiah. Ya, gitu. Oke. Apa namanya? Nah, salah satu yang lagi rame dan sering banyak dibicarakan juga ya, mungkin udah beberapa lama sih ini adalah kasus kepala ini ya apa menteri menteri pertanian ya Oke, atau sekarang menteri pertanian atau mantan menteri pertanian bilang mantan dong. mantan ya mantan menteri pertanian yang rame lah ya cukup rame juga gitu ya banyak mungkin gue sih ingin melihatnya ini bukan apakah baru atau kayak gimana apa-apa berita-beritanya ya cuman jadi banyak aja jadi yang dibicarakan karena jadi kemana-mana kan Hmm. ya ada ke keluarganya ada ke kerabat ada ke apa namanya pihak-pihak entertainer gitu ya misalnya Hmm. yang muncul juga di sini gitu dan dari banyak cuitan-cuitan Twitter juga ya bilang bahwa ya ini kan yang kelihatan aja gitu ya. Terus udah gitu ya yang lain mah juga bakal ada juga ada Hmm. juga yang melihat ini dari sudut pandang politik ya jadi mungkin ini cukup ramai diramein karena ini ada apa namanya sebuah pandangan di mana kalau misalnya mungkin berbeda pandangan ini bisa bisa kena juga misalnya gitu ya gitu. Nah, gimana nih teman-teman ada inisial ini. Jadi gini, cuman gue mungkin salah satu yang pengen di ini juga pengen pengen dibahas pengen di mungkin pengen gue tanyain ya gue angkat itu adalah kan suka ada jokesnya ya itu bukan budaya Indonesia
budaya Indonesia itu adalah korupsi. Gitu. Gimana menurut teman-teman? Statement itu tuh gimana sih? Apa mungkin komen dulu lah. Gitu. Mana ya? Kita tuh dari kecil yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme itu di depan mata gitu ya. Jadi ya udah, mungkin bahkan sampai kita agak sulit juga apa namanya, misahin mana yang benar, mana yang nggak benar gitu, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Iya. Dan kita hidup di sistem yang mungkin apa ya, di sistem yang rumit, sehingga Maksudnya menyebabkan ya contoh kayak kita mau bikin SIM aja susah banget gitu kan. Oke. Iya. Jalanin proses yang segitu panjangnya dan ribetnya, kita mau ngurus segala macam tuh susah gitu. Jadi yang namanya kita ngasih uang pelicin jadi hal yang biasa aja gitu. Kayak orang ditilang di jalan gitu kan, ngasih uang tuh udah hal yang biasa aja gitu, supaya dia nggak usah ribet. Sebenarnya mikirnya nggak usah ribet ke pengadilan, datang yang di tempat yang jauh, ngambil STNK yang di tempat yang jauh gitu ya, untuk proses yang seperti itu gitu. Mungkin bukan masalah mau nyogoknya gitu, tapi ngebayangin ribetnya aja sistem kita tuh yang kayak gini gitu. Jadi hal-hal begitu tuh kayak di depan mata gitu. Apalagi ngomongin masalah nepotisme gitu ya. Ya apa, karena kita kekeluargaan sehingga kita ngasih fasilitas lebih kepada keluarga kita gitu kan. Jadi kita tuh menjadi suatu kewajaran aja gitu di Indonesia kalau misalkan ayo wajar lah dia bantuin saudaranya, dia bantuin adiknya, bantuin anaknya gitu. Nah, dari kecil ya mungkin generasi kita ngelihat itu adalah hal-hal yang lumrah. Gue nggak tahu anak-anak yang lahir setelah kita mungkin juga merasakan hal yang sama, karena sebenarnya budaya itu nggak berubah gitu sampai sekarang. Jadi apa ya? Mungkin setelah kita teredukasi baru bisa misahin mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang wajar, mana yang nggak wajar gitu. Dan itu juga mungkin dari pendidikan formal datang atau dari berita-berita gitu, bukan dari budaya gitu ya. Karena budaya kita sih gue rasanya nggak berubah-berubah banget gitu ya dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya culture kita ya begini gitu. Nah jadi apa ya? Ini sesuatu yang mungkin sesuatu yang bahaya, mungkin sesuatu yang juga harus kita bisa sadari bersama gitu, mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya gitu. Jadi logikanya yang mungkin harus clearly dikomunikasikan ke kita semua gitu ya. Maksudnya, lo kalau misalkan lo nyogok polisi di pinggir jalan tuh bahayanya apa sih gitu. Terus tapi nggak cuma bicara why-nya aja juga, tapi solusinya apa gitu. Nah, itu yang menurut gua kita tuh harus balance ya, bicara korupsi ini antara lo ngerubah budayanya sama ngasih solusi. Bukan solusi, bukan KPK gitu ya, tapi ngasih solusi untuk menghindari korupsi ini terjadi. Menurut gue itu yang jadi masalah. Yang paling wow ya memang SYL gitu ya. Menurut gue itu kan, tapi kalau dilihat-lihat apa kasus SYL hanya terjadi pada SYL? Iya mungkin ya itu dia mungkin ya kan, kita nggak mungkin kalau secara ini kan nggak tahu ya. Itu yang omongan dari banyak. Masa nggak tahu? Ya. Cuman dari masyarakat dan pengalaman atau apa segala macam, maksudnya namanya dari kasus-kasus pengalaman, kasus-kasus sebelumnya kan banyak juga gitu. Ininya apa namanya yang terjadi lah gitu. Misalnya kayak kasus apa tuh yang tambang nikel atau apa tuh yang Sandra Dewi Harvey Muiz ya. Nah itu juga kan ada ratusan tambang ilegal. Bayangin men, mungkin tambang kan nggak kecil ya, kalau misalnya ratusan apa gitu, ini ratusan tambang kan pasti mungkin kelihatan kali atau gimana gitu ininya. Jadi
ya itu mungkin Hmm. ya sesuatu yang kita lihat. Iwan gimana kalau Iwan ada komen dulu kan terhadap Apa ya, tadi ininya si apa namanya statement tadi. komentar bahwa korupsi adalah budaya ya. Hmm. Eh, ya tapi balik lagi budaya itu kan berarti suatu perilaku, Mhm, aktivitas yang mhm, dilakukan secara terus-menerus mhm, dan mempunyai konsensus bahwa itu diterima oleh masyarakat mhm, gitu ya. mhm. Di satu kebiasaan yang dan Betul. value-nya dari suatu masyarakat gitu. Eh ya kalau dirunut lagi ke belakang sebetulnya budaya korupsi itu kan dari yang paling sudah kali ya. Hmm, Gue jadi ingetan kayak misalkan kalau kita ke tempat apa ke RT, ke hmm, kelurahan, ke kecamatan, hmm, kalau kita zaman dulu ya, hmm, kalau kita bikin surat berkas segala macam, hmm, eh, yang kita lakukan adalah kadang-kadang kita ngasih uang 10.000, hmm, 20.000 gitu ya. hmm, Tapi dengan asumsi waktu itu bahwa ini adalah bantuan karena kita hmm, dibantu oleh mereka dengan Dibantu. berkas hmm, surat-suratnya itu. Terus kedua adalah kita merasa bahwa mereka tidak dibayar dengan layak. Itu kalau hmm. pemahaman yang dulu Menarik gue juga nih. dapetin dari orang tua gue. Jadi Hmm, pertama adalah untuk membantu karena kita sudah dibantu, dan hmm, kedua adalah karena mereka tidak dibayar. Jadi kita hmm, merasa bahwa memberikan uang kepada apa perangkat ataupun aparat hmm, ya ASN yang hmm, membantu kita itu sesuatu hal yang biasa. Jadi itu udah hmm, conditioning value-nya, jadi udah bisa diterima dengan hmm, lumrah. Yang sebetulnya kalau dibalikin bahwa mereka itu kan adalah eh, pelayan negara gitu ya, betul. yang seharusnya memberikan semua jasa ataupun kegiatan ini kepada Hmm, kita secara hmm, ya, itu udah jadi kewajibannya mereka lah kayak gitu. hmm, hmm, Eh, nah itu mungkin yang akhirnya juga kadang ke bawah sampai sekarang sih gitu ya. hmm, Sampai suatu saat kita disadarin bahwa sebetulnya lu nggak perlu ngasih duit kepada mereka, itu hmm, udah kerjanya mereka gitu ya. hmm. Cuman ya beberapa hal ya kita masih, kalau di diri gue kadang-kadang gue masih Iya, nempel kayak gitu sih. iya. Kayak terakhir gue waktu itu pernah ke Hmm, polisi hmm, minta surat keterangan hmm, barang hilang gitu ya. hmm, Eh, Diakhiri dengan saling tatap-tatapan. Gue waktu itu hmm, bingung nih, hmm, ini perlu ngasih atau enggak gitu. hmm, hmm. Cuman karena dari tatapan dari bapaknya mensiratkan bahwa kayaknya gue perlu bayar deh, maka Hehe. itu gue perlu bayar. Hmm, Cuman waktu itu gue nggak merasa bahwa itu adalah suatu tindakan korupsi karena gue merasa bahwa ya udahlah, gue udah dibantu juga sama dia gitu ya. hmm. Nah, Menarik. ya, Ya, menarik juga ya. Ini feel hmm, bahwa kita nggak enak gitu kan. Justru ya, kita nggak enak kalau nggak ngasih, bener nggak? ya, Kayaknya harusnya ngasih deh gitu ya. Mungkin jadi karena ada beberapa juga ya. Karena mungkin udah dibantu. Ini gue lagi banyak, karena gue berpikir ini ada beberapa ini ya. Jadi muncul beberapa pikiran lah ya. Gitu mungkin ini sebagai hmm, apa ya? Ini bukan retorika ya. Ini aja apa namanya exercise, thinking exercise atau apa gitu ya. Jadi mungkin memang budayanya gitu ya. Apakah mungkin memang budayanya? Jadi pertama adalah gini. Mungkin kayak gitu juga ya. Mungkin kita adalah bangsa yang sangat ingin membantu, nggak enakan mungkin gitu ya. Jadinya hmm, seperti itu. Nah, gue lagi mikir kalau memang itu budayanya, kalau misalnya memang kita ya gue nggak tahu apakah ini bukan gitu. Mungkin juga enggak ya. Tapi kalau misalnya ini memang itu bisa nggak sih? Apakah misalnya contoh eh kesamaan hak itu ya, atau misalnya nggak korupsi gitu ya, nggak membantu, nggak ada yang pelicin apa segala macam itu mah budaya mungkin Western gitu. Kalau kita tuh memang seperti gini, kekeluargaan, saling bantu keluarga. Kalau misalnya mau anak masuk bisa dibantuin, speak hmm, begini gitu. Mungkin kita juga budayanya adalah hierarkis gitu. Jadi hanya golongan elit yang akan menikmati apa namanya? eh menikmati apa namanya manfaat lah dari penyelenggaraan negara misalnya gitu, atau penyelenggaraan bangsa misalnya kayak Hmm. gitu, ya. Apakah itu juga karena ini juga ada apa namanya rumor nih katanya Anyar Panarukan tuh sebenarnya nggak Rodi katanya, bukan kerja Rodi. betul, Jadi bukan rumor, VOT tapi itu itu adalah fakta. bayar sebenarnya, tapi bangsa kita sendiri yang
apa namanya, Korupsi. korupsinya. Iya, Jadi iya. ya, gua nggak tahu ya apakah itu bayarnya apa namanya layak atau enggak ya, gue juga nggak ngerti ya. Cuman maksudnya datanya apakah misalnya mungkin bisa di-trace. Cuman ternyata enggak, ternyata bayar. Kalau itu kan berarti gimana juga ya gitu. Apakah di sana Iya. dan apakah zaman-zaman kerajaan dulu memang apa ngasih upeti terus udah gitu memang juga mungkin kekeluargaan atau apa gitu. Jadi kalau memang seperti gitu, apakah mungkin bisa kita strengthen aja nih si strength kita ini? Apakah kekeluargaan kita ini gitu? Cuman memang ada konsekuensinya mungkin kan kalau misalnya dilakukan seperti kayak gitu, mungkin ya nggak semua orang punya pendapat ini apa namanya kesamaan opportunity, misalnya yang menang itu aja ya kayak raja aja dulu gitu kan, mungkin kayak anaknya keluarganya gitu yang jadi raja ya, orang masyarakat yang mungkin masyarakat kecilnya ya nggak akan dapat ya, mungkin mereka kan hidup itu aja terus gitu. Mungkin ya. Iya, tapi balik lagi apa namanya? Memang yang jadi masalah utama kalau gue bilang adalah gimana sih caranya atau moralitas gitu ya atau etika yang apa namanya yang berlaku dan yang perlu dijaga gitu. Menurut gue itu yang jadi isu. Gue juga sepakat tuh tadi, Iwan juga sepakat masalah Anyar Panarukan. Mungkin problemnya adalah ya Belanda berhubungan dengan agregator gitu ya, misalkan agregator pengumpul apa namanya pekerja gitu, atau middleman gitu kan. Middleman itu kebetulan adalah pimpinan-pimpinan regionalnya gitu di Indonesia. Nah mereka lah yang mungkin menyalahgunakan gitu kan. Balik lagi ya, ini korupsi gitu. Nah artinya kan something wrong dengan ya etika pasti masalah lah di mana-mana ya di dunia ini ya gitu, gue yakin gitu. Cuman sekarang ada hubungannya sama budaya apa enggak gitu. Kalau budaya gue nggak tahu ya apa namanya, gue bukan ahli budaya jadi agak susah juga kita mendefinisikannya. Cuman kita udah melihat berbagai kasus bahwa penyalahgunaan itu ternyata real kok pada saat orang punya kuasa dan punya uang gitu. Ternyata lo sangat rentan untuk menyalahgunakan gitu kan ya. Ininya Betul. kayak gitu ya, lepas dari budayanya lah gitu. Nah sekarang kan yang jadi menurut gue jadi penting adalah gimana supaya pada saat lo punya kuasa dan punya uang ini memperlakukan semuanya secara transparan dan adil gitu kalau menurut gue gitu. Jadi gue bukan bicara masalah korupsinya juga ya. Kalau bicara Anyar Panarukan mungkin bicara transparansinya yang nggak transparan. Oke, Gitu. itu berarti menarik juga nih, transparansi ya. Iya gitu, bahwa yang nggak semua orang taunya ya gue yang mempekerjakan gue ya Belanda gitu misalkan, atau VOC misalkan. Gue kerja buat VOC tapi gue nggak dibayar gitu, taunya gitu kan gitu. Sama kayak mungkin kayak apa ya kasusnya ini kan banyak juga tuh ya di Indonesia misalkan gitu ya. Gue taunya gue ini ngerjain buat pemerintah nih, proyeknya pemerintah gitu. Tapi yang jadi masalah yang nggak ngebayarin dia uang sebenarnya adalah developernya gitu, bukan pemerintahnya gitu kan. Yang gitu-gitulah ya gitu, hal-hal begitu yang jadi masalah gitu. Apalagi ini hubungan dengan pihak asing gitu ya, kalau kita bicara kasusnya VOC dan ini gitu kan makin susah lagi. Nah kayaknya gue nggak tahu, gue ya nggak, karena gue orang governance risk management Nah, gitu ya. nggak apa-apa. Dari point of view gitu gimana? Ya isunya isu governance, makanya gue selalu ngomong kalau di Indonesia ini kita problematik banget masalah governance. Kita nggak biasa. Mungkin juga ada faktor tadi ya, jenjang sosial tadi ya gitu. Kalau lo di atas, lo punya kuasa yang lebih, lo juga punya hak untuk tidak menyampaikan semuanya gitu. Jadi lo punya hak untuk tidak transparan gitulah ya gitu. Somehow gue melihat agak begitu juga, sehingga
banyak hal yang kayaknya nggak clear aja gitu dari yang atas ke bawah gitu, bahwa Oke. lo dan kita juga punya punya budaya gini, kerja dulu baru dapat uang gitu kan. Gitu Betul. loh, apa itu kan kayaknya kita gotong royong Iya, saling bantu membantu itu kan menyebabkan, wah pokoknya ayo deh kita iya, kerjain iya. dulu gitu. Nggak, Mhm. contoh yang paling gampang aja, kerja bakti di Iya, RT gitu iya. misalkan. Oke lah kerja bakti di RT untuk bantuin sama-sama, tapi bisa jadi salah satu kerja bakti itu ada bantuan pemerintah di sana gitu untuk ya kan, ya si Pak RT Mungkin bilang oh juga, enggak ini kerja mungkin bakti juga, gitu. mungkin juga. Ada gitu gitu loh maksud Iya, gue, iya. ini kan ada asymmetric information yang jadi masalah gitu Iya. loh, dan lain-lain gitu yang Hmm. menurut gue ya itu ya. Nah balik lagi gitu, masalahnya budaya ada hubungannya juga dengan etika, tapi ada hubungannya juga dengan struktur dan eh, kejelasan gitu menurut gue, Hmm. yang nggak, kita nggak biasa sama hitam putih lah gitu kalau di Nah, Indonesia mungkin tuh juga. gitu, pokoknya semua abu-abu aja gitu, terus mengharap terus lo nggak dapat terus lo buat itu jadi masalah gitu mungkin kalau misalkan Hmm. ya gitulah ya gitu, jadi emang cukup Iya, kompleks sih menurut gue. iya. Karena gue Ki gini Ki, ketika lu ngomong transparansi itu juga bukan bukan gue nggak pengen bilang itu bukan budaya, cuman kita tuh juga nggak terlalu biasa dengan transparansi. Maksudnya Iya, dari upbringing, dari apa kita berkembang juga kita kayaknya nggak menuntut transparansi atau apa tuh bisa bisa enggak, bisa menyalahi sopan santun kita loh ini. iya betul. Hmm. Itu agak bertentangan, bukan bertentangan, ya mungkin bertentangan ya. Kita kayaknya bukan ini yang menginginkan transparansi. Iya. Gue jadi keinget satu istilah, konteks is for king gitu. Oh, Bahwa Nah, penjelasan suatu hal tuh tidak untuk semua orang gitu ya. hmm, Ya mungkin dengan struktur hmm, masyarakat kita yang cukup feodal di zaman dulu gitu ya, ya, bentuk kerajaan patriarki gitu ya, hmm, sehingga akhirnya beberapa informasi itu emang tidak turun dari atas sampai ke bawah gitu, iya, hmm, termasuk beberapa hal, termasuk yang tadi Reki bilang itu, hmm, kejelasan, transparansi, ya, informasi segala macam. Ya bisa jadi sebetulnya kerja bakti mingguan itu adalah mini Dendels dari yang diturunkan dari zaman dahulu, dari pemerintah Prancis bilang ke Dendels ini gue kasih berapa ratus ribu ringgit atau pounds gitu ya. Terus kayak kita ya bilangnya, oh ini adalah sesuatu yang perlu hmm, dikerjakan secara iya. sukarela kalian hmm, sebagai, Untuk kita sebagai semua rakyat, untuk kita semua bersama-sama ya, gitu. bersama-sama gitu ya. Ya tapi jadi wajar dan kita mafhumi gitu sebagai rakyat ya, karena kita nggak tahu konteksnya juga dari atas itu seperti apa gitu ya. hmm, Yang sekarang harusnya itu bisa dikurangi dengan adanya proses sistem dan aturan gitu ya. Proses hmm, sistem dan aturan kan kayak misalnya gini, transparansi anggaran APBN, ya, APBD gitu ya. hmm, Dan alokasi daerah ini peruntukannya untuk apa gitu ya. hmm, hmm, Misalkan di satu dana desa lah misalkan hmm, dikasih berapa untuk biaya perbaikan ataupun pembangunan jalan gitu ya. hmm, Dimana sebetulnya semua orang tahu duitnya berapa dan harusnya ya, eh, hmm, bisa jadi lebih paham bahwa mereka harusnya dapat bagian ataupun kompensasi atas mereka yang sesuatu yang mereka kerjakan atau yang ya, mereka ikut hmm, berpartisipasi dalam pembangunan itu gitu. ya. Jadi Ya memang perlu itu. ada shifting ini. Ya mungkin udah banyak sekarang sih. Gue cuman konteksnya ya bahwa Hmm. kita mungkin sebelumnya nggak terlalu terbiasa ya. Sekarang sih mungkin lebih banyak lah gitu. Di beberapa yang udah mungkin merasa bahwa transparansi itu penting kan, misalnya kadang-kadang ya misalnya kita nih angkatan nih kita ada duit kumpul-kumpul apa gitu ya, kemarin ada acara ada laporannya gitu misalnya, oh Hmm. ini kita ada sisanya segini nih. Ya, Itu kan salah satu bentuk transparansi kan, bahwa kita pengen juga betul. ini apa namanya menarik ya. Jadi sebenarnya nggak enakan itu bisa berbagai macam bentuknya, dan sebenarnya bisa digunakan juga kalau menurut gue ketika gue jadi mikir ya. Jadi gini, bahwa nggak enak ya, harusnya gue nggak enak nih korupsi gitu misalnya ya, Iya, atau gue nggak enak nih nggak Iya. transparan. Apakah apakah itu genetis, Ben, sebetulnya? Apa nih, Nggak rasa nggak enakan enak? itu. Kita sebagai satu apa ya?
satu bangsa gitu. Kan kita banyak nggak enakannya secara Benar. kultur. Betul. Asia lah ininya mungkin ya. Ininya tuh. Jadi kalau gue lihat nonton drakor misalnya gitu. Korea gitu juga kayaknya gitu. China gitu juga gitu. Jadi senioritas hierarki Jepang gitu-gitu. Saudara tua kita gitu ya. Saudara tua Asia itu kayak gitu juga. Jadi mungkin ada memang kalau genetis mungkin gua nggak kayaknya sih gini. Menurut gua nggak ya kalau genetis karena misalnya kalau anak-anak nih sekarang ya, misalnya anak-anak yang lahir tahun di atas tahun 2000 2010 ya. Itu ya mungkin akan berbeda kalau ngobrolnya sama kita mengenai transparansi atau mengenai straightforward pengen ngomong itu dia mungkin akan beda. Jadi menurut gue bukan genetis, emang kebiasaan aja sih. Iya. Ya, dan ini ya apa itu di satu sisi pada saat di level bawahnya. Nah sekarang kalau kita ngomongin si orang yang ada di posisinya, mereka juga berpikiran pada saat sampai di posisi tertentu maka mereka punya hak tertentu gitu. Oh, hak untuk nggak transparan juga salah satunya Girat. Salah satunya iya menggunakan fasilitas misalkan, gitu kan. Ya maksudnya apa ya? Kalau misalkan yang paling gampang mobil kantor aja, gitu ya, nggak susah-susah gitu. Nah sekarang kan karena dia ada di posisi yang paling punya power gitu. Masalah menggunakan mobil kantor mau siapa yang bilang lo salah lo bener gitu, nggak ada yang akan nge-challenge gitu. Lo mau pakai ini jalan-jalan kemana gitu kan, nggak ada yang bisa bilang ini salah atau bener gitu. Jadi hal-hal gitulah ya gitu yang ya itu simple, mobil kantor mungkin nggak terlalu berasa yang pakai cuma dia doang gitu kan ya, terus ya larinya kemana-mana lah ya gitu sampai rekrutmen pegawai gitu kan, rekrut cucunya sendiri misalkan gitu, terus yang lain-lain gitu. Nah jadinya kemana-mana lah gitu yang masalah gitu-gituan, dan dianggap bahwa kejelasan struktur misalkan nggak boleh lo ngeluarin uang 100 juta untuk penyanyi misalkan gitu ya dari dana ini, ya lo pakai cara yang lain lagi gitu tapi lo ngerasa bahwa itu hak lo gitu untuk melakukan itu, yang gitu-gitulah gitu. Tapi kan kayak gitu sebetulnya common sense aja ya Ki. Itu common sense sama itu commonnya itu kan nggak common mungkin, nggak common masalahnya itu dia diverse nggak common untuk gue nggak tahu levelnya generasi atau kelompok gitu. Ya betul juga. Kalau buat kita mungkin common sense, cuman kita nggak tahu loh misalkan ya kita 10 tahun lagi kita makin mainnya di geng yang sana gitu misalkan, terus lo ngelihat loh kok lo boleh sih gitu, itu kan nggak boleh lah, boleh kali semua orang juga ngelakuin ini gitu, lo lama-lama jadi kebiasa. Betul gitu. betul perubahan value kalau gitu, perubahan value betul. Betul. Nah ini kan yang gimana cara mutusnya gitu loh. Sekarang ya orang-orang yang ada di lini sana ya orang-orang selalu geng sana gitu. Ya kan gitu loh. Gimana caranya orang-orang yang punya sense yang diverse lain lagi ini bisa ada di geng sana gitu. Itu kan susah ya. Dan si kekuatannya enggak kekuatan culture-nya cukup kuat juga gitu, karena sekarang juga bisa ya di beberapa pendekatan culture tuh kalau misalnya orang masuk ke dalam sebuah culture ya dia akan jadinya ikut gitu. Ya itu. Kalau lu minoritas ya, apa lu baru atau pressure, apa gitu susah. Lu nggak. Nah ini yang dibicarakan juga kan sama, dan ini terjadi di banyak aspek ya. Ini yang dibicarakan juga, makanya value-nya Pak Presiden makanya beda antara 2014 sampai 2019 sama 2019 ke sini. Benar. Menarik juga nih. Iya. Betul gitu. Juga ya. Jadi ada perubahan. Karena pada saat lo ada di dalam culture tersebut, lo akan adjust. Ya benar kata lo tadi, Ben. Gitu, mana boleh mana nggak boleh itu juga lama-lama bisa shifting gitu. Betul. Dan dia kan jadi punya, ini gue pengennya ke sini nih. Oh ternyata untuk mendapatkannya begini-begini, sesuatu yang sebelumnya mungkin dia nggak kepikiran, mungkin jadi kepikiran gitu. Bener juga. Dan jadinya rasionalisasi mungkin ya. Maksudnya
Ya, gua nggak tahu ya. Rasionalisasi itu kan bisa jadi di dua sisi gitu ya. Di sisi sana juga bisa merasionalkan gitu. Kenapa Iya. sih ini jadi penting gitu? For greater good, for Nah, konteks konteks is king iya itu. gitu-gitu. Iya. Tapi seberapa jauh greater good itu bisa dirasionalisasi lagi sih? Balik ke situ sih. Nggak bisa sih sebenarnya kalau menurut Berapa gue. banyak? Nggak bisa. Maksudnya basic values kayak integrity gitu ya. Itu kan harusnya nggak bisa Harusnya nggak bisa ditawar. Iya. harus ditawar. Nah, itu Sepakat. mungkin di dalam konteks yang gede, gua nggak tahu ya, atau di banyak konteks sebenarnya eh, bisa jadi merasa bisa itu tuh untuk greater Iya. good itu. Jadi Ini untuk kan hal-hal yang kayak ini ya, ngalah untuk menang ya misalkan. Lakuin gitu. ini tapi Ya nanti udahlah, ke depan bisa gue geser gitu. Iya. kompromi kedewasaan Iya. gitu. Jadi dulunya sangat hitam putih, tapi makin lama nggak bisa lah ini. Kita harus kompromi juga, Iya. banyak kepentingan, nggak akan bisa jalan. Gitu. Atau balik lagi mungkin karena kita di luar Ya, di grupnya luar sana grup. gitu ya. Kita akhirnya nggak bisa paham balik lagi Ya konteksnya betul, mereka mungkin. ataupun thought prosesnya akhirnya sampai ke situ seperti apa sih? Mungkin kita Iya. yang di luar Iya, kayak ngerasa oh ini nggak mungkin ya kita Iya. cross hal-hal seperti itu. Iya. Gitu. mungkin itu benar. Jadi semua yang terjadi sekarang nggak apa-apa. Mungkin. Tuh, gitu ceritanya tuh, gitu ya biasa aja, gitu ya udah. Tapi kemarin menarik juga, sempat ada yang diskusi ya. Kita kan ini ya, kalau lo mau ngomongin governance aja, kan banyak yang iniin Pak Presiden ya. Wah, Presiden juga ini gitu. Jangan salah, katanya ada yang membela lah. Coba lo lihat secara governance, govern nggak? Ikut nggak semua aturan? Ikut, nggak ada peraturan yang dilanggar loh. Iya, karena peraturannya jadi disesuaikan gitu ya. Disesuaikan. Gitu kan. Sekarang jadinya mungkin isu besarnya liar. Mungkin maksudnya makanya gue sempat makanya berpikir bahwa apakah ini memang culture yang apa sih baiknya dari sini? Apa sih dari misalnya kalau apabila itu memang budaya kita, ada baiknya nggak? Gitu. Apa yang baiknya? Maksudnya kekeluargaan, nepotisme, apa segala macam kan itu mungkin adalah dengan point of view modern lah gitu ya. Tapi kalau ada point of view kekeluargaan, gotong royong, persaudaraan, itu apa nih misalnya? Misalnya contoh ya, biasanya orang yang tajir atau kaya di sebuah keluarga, dia punya responsibility biasanya ya untuk ngasih makan, menyekolahkan anaknya, tetangganya, sepupunya, keponakannya, apa segala macam. Jadi dia banyak duit tuh sebenarnya ada juga tanggung jawabnya. Misalnya ya, maksud gue tuh biasanya suka ada yang kayak gitu. Jadi juga distribusi biasanya. kekayaan. Ya biasanya. Underline. Betul. Maksudnya suka ada tanggung jawab. Ya memang ada yang kaya sendiri juga. Ya suka ada juga. Cuman maksud gue di konteks seperti kayak gitu ada juga gitu ya memang itu kan gimana kesadaran ya gitu. Nah cuman jadinya maksud gue tuh gue sampai ada beberapa suka mikir juga daripada kita mencoba untuk fight ini culture yang mungkin sebenarnya bukan budaya kita, apakah kita sebaiknya embrace ini gitu. Tapi konteksnya mungkin bukan akhirnya jadi gimana ya gitu ya. Cuman apakah ada nggak elemen-elemen yang bisa kita pakai dan itu bisa jadi for the good of Indonesia dan memang sebenarnya memang gitu kita bagusnya itu misalnya. Mungkin nggak semua orang bisa transparan. Apakah bangsa kita nggak bisa transparan misalnya? Gitu. Nah, ini sebuah pemikiran yang mungkin kurang progresif ya, cuman maksudnya gimana gitu ya? Apa ini apa? Ini untuk pepesan kosong diskusi aja, gitu. Gitu ceritanya. Apa namanya? Ya tapi ini Bin, kemarin tuh sempat ada yang ngomong bahwa sebenarnya kan moralitas gitu ya, terus kita mau seperti apa sebenarnya ya itu
sudah diatur sebenarnya, atau sudah disepakati atau sudah difilsafahi gitu ya Iya. di dalam Pancasila. Ini sekalian kita merayakan hari jadi Pancasila Betul, 1 1 Juni. Juni. 1 Juni. Sebenarnya udah ada semua di sana. Problemnya cuma satu, Apa tuh? kita tidak pernah konsisten menerapkan Pancasila. Misalnya, Gitu. Ya Pancasila itu jadi lip service sebenarnya, atau digunakan pada saat dibutuhkan gitu. Tapi lu tidak pernah menjadi falsafah hidup. Jadi dari generasi ke generasi ya itu dijadikan alat gitu, sama pada saat Orde Baru ya dijadikan alat untuk melindungi ininya dia, kepentingannya dia. betul. Di masing-masing presiden juga masing-masing rezim juga sebenarnya digunakan sebagai alat. Tapi sebenarnya tidak pernah lo along the way lo Betul. pupuk dan lo tanamkan gitu, katanya begitu. Nah, mungkin kalau misalnya memang itu ya, kita ya memang betul perlu konsisten sih. Itu mungkin ya, dan kita memang berkiblat dan memakai itu sebagai panduan gitu. Untuk kalau misalnya ya udah jadi budayanya tuh akar ke situ. Misalnya contoh ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya dari sisi Pancasila. Ya udah nggak boleh korupsi itu. Nggak boleh karena Iya, betul. injustice. Maksudnya lu nggak dapat keadilan sosial dong kalau misalnya lu begini, hanya golongan elit apa tuh namanya aristokrat aja ya gitu, nggak equal opportunity, dia udah nggak boleh. Jadi korupsi itu nggak sesuai ini dengan bangsa kita, itu udah jadinya harus Itu tapi kan nggak pernah kita bicarakan. Yang kita bicarakan hukum kan. Iya. Basic prinsipalnya itu yang nggak kita nggak dipahami dari awal. Jadi kadang-kadang kita langsung ke ujungnya aja gitu ya, pokoknya penindakan. nggak boleh. Tapi kayak kenapa why itu atau edukasi kenapa ini nggak boleh dilakukan gitu ya. Itu yang banyak kita miss dalam banyak hal ya kalau menurut gue ya, untuk yang sifatnya prinsipal. Mau itu agama, seberapa paham kita terhadap Betul. agama masing-masing gitu ya. Betul Ataupun sekali. misalkan falsafah negara Pancasila gitu ya. Seberapa sering sih itu dibahas sekarang? Betul. Malah aku bagus kalau misalkan hakim gitu ya, sebelum jatuhin hukuman dia ngomong dulu menurut Pancasila dasar negara kita butir kian gini itu harusnya ngomong gitu. Jadi semua orang juga paham gitu, oh iya ini prinsip yang dilanggar loh gitu. Betul. Menarik ini. Karena maksudnya itu menjadi menjadi bisa fundamental. Jadi kita tahu bahwa ini penting gitu. Jadi dan menariknya adalah mungkin dulu kan P4 kita suka menghafalkan ya butir-butir Pancasila dan apa segala macam. Mungkin si why-nya itu dan membahas secara lebih dalam si why-nya itu yang mungkin anak-anak atau bukan anak-anak, semua orang lah ya. Itu perlu untuk lebih banyak lakukan sih. Jadi kita kenapa sih kerakyatan gitu. Jadi mungkin cerita sejarah itu gimana sih dulu BPUPKI itu diskusinya gitu. Apa aja argumen dari Syahrir gitu. Apa aja argumen itu sebenarnya menurut gue jadi lebih seru gitu. Dia nggak setuju nih gini karena gini Indonesia tuh pengennya gini gitu. Maksud gue jadi menarik kan ya. Oh ini ada pembedaannya kayak gini gitu. Bung Karno bilangnya kayak gini. Dia pengennya Hatta nggak setuju karena begini. Mungkin nggak terlalu banyak aja gue, at least ya yang gue rasakan ya pendalaman mengenai itu gitu. Padahal menurut gue itu sangat menarik. Gimana? Baru merasa pentingnya akhir-akhir ini ya. Mungkin waktu kita zaman masih muda sih kayak apa sih ini? Apaan sih gitu. Iya. Cuman makin kesini makin disadari bahwa banyak kekacauan ini karena mungkin kita nggak punya fondasi ataupun basic filosofi yang kuat gitu. Betul. Iya. Betul. Iya. Kayak apa Bin kalau di sana di Swedia tuh? Oh, lagom gitu kan. Betul. Mungkin kan terlalu rumit kali, ada 5, udah gitu ada 45 butir gitu kan. Mungkin terlalu susah untuk dipahami. Betul. Memang ini ya, apa namanya,
ada kalau misalnya identitas itu memang kita bawa, ya itu bisa jadi guidance buat daily life jadinya. Iya. Jadi misalnya contoh kayak Amerika ya, walaupun bukan jadi contoh yang baik atau gimana, cuman mereka tuh ada apa namanya yang everybody American Dream. Ya. Lu tuh mau jadi dari manapun, kalau di Amerika lu punya kesempatan nih mau jadi apa-apa. Dan itu lumayan terrefleks lah ya. Walaupun akhirnya jadi kapitalisme gitu. Ya maksudnya ya mereka memang menganut itu gitu. Pokoknya kapitalisme apa segala macam. Tapi dari yang sengsara bisa jadi kaya gitu. Itu ya ada ceritanya, banyak contohnya. Walaupun orang jadi ada konsekuensinya juga. Tapi ya tercermin lah di negaranya gitu. Ya ke negara kapitalis begitu modelnya kayak gitu. Gitu. Mungkin yang lain ada juga, mungkin yang area-area sini area Skandinavia gitu ya, mungkin sosialis, equality misalnya gitu. Senang equality ya udah equality. Nah, kita senangnya apa nih bangsa kita ini? Kekeluargaan ya. Kita tuh kekeluargaan itu sejak Pasila berapa ya? Maksudnya beradab. Kan pertama tuh kan religion ya, itu apa namanya ketuhanan yang Maha Esa. Kedua itu manusia yang adil dan beradab kan humanity. Terus udah gitu 3 persatuan. Pertama 4 itu demokrasi gitu ya. Terus itu terakhir keadilan sosial. Keadilan sosial. Indonesia. Iya. Iya. Padahal kekeluargaannya di mana ya? Nomor 5 kali ya, keadilan. Nomor 5. Iya. Bukan persatuan Indonesia ya kekeluargaan itu ya. Kekeluargaan dan gotong royong. Udah lama banget kan ngisi LKS ini. LKS PMP zaman dulu bukan lu PPKN, PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Tuh, bahkan di butir Pancasila disebut tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Betul. Nah, itu. Udah ada butir-butir. Ada di butir-butir. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Bagus loh. Hebat. Semua berarti sudah ada ya, berarti kita ada. Berarti grup kelompok capil ini ya teman-teman kelas 1 ya, kita gaungkan lagi ya ini. Betul. Tidak boleh flexing berarti ya. Tidak boleh flexing. Gimana Wan tadi Wan? Enggak gitu. Ya itu. Banyak hal-hal yang akhirnya apa ya? Zaman sekarang tuh ya jadi bertolak belakang dengan apa yang ada di butir isi. Iya, apa yang dicita-citakan ya. Iya. Ya tapi wajar karena ya sampai saat ini pun ya gue pribadi pun nggak pernah baca secara detail ataupun memahami secara value-nya itu beneran dipahami dan dikerjain atau enggak tuh. Betul. Padahal itu bisa jadi banget tuh, bisa jadi ya itu apa namanya selalu menjadi guiding lights kita dalam dalam interaksi sehari-hari dan ini kalau kayak gini tuh nggak humanity loh, nggak kemanusiaan yang adil dan beradab kan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya kegiatan ini lu beradab nggak gitu misalnya ya. Iya betul. Jadi diskusi gitu ya misalnya ini nggak beradab tuh gitu. Terus gitu mengenai persatuan Indonesia gitu. Oh ini kalau polarisasi begini sih ya bukan persatuan Indonesia kita gitu. Terus menghargai toleransi atau misalnya itu kan yang Tuhanan yang Maha Esa itu juga kayak gimana gitu. Terus demokrasinya gimana, ini demokrasi atau enggak? Keadilan sosial. Gila ya. Cita-cita tuh keadilan sosial loh. Iya. Tapi bener yang Raki bilang itu kali. Karena kan ini semuanya cukup kompleks ya. Anggaplah kalau misalkan ini jadi guiding principle atau litmus test untuk setiap decision making yang mau kita lakukan gitu ya. Tapi kan banyak banget gitu kayak variabel yang perlu kita pahami dan kita assess gitu ya. Kalau misalkan kayak satu standar value kayak misalnya untuk di Skandinavia lah, lagom gitu ya. Bergaya hidup secukupnya ya atau secukupnya kayak gitu ya. Secukupnya. Mungkin bahkan lebih mudah gitu ya. Jadi gue bayangin adalah bahwa si prinsipal ini kalau mau dipahami oleh semua orang dari semua kalangan gitu ya. Ini kita sekarang ngomong kayak gini ya mungkin karena kita
salah satu dari bagian orang-orang yang privilege buat bisa berpikir dan buat mengakses dan buat bisa relook lagi gitu ya. Cuman buat orang-orang sebagian besar gitu ya, kayaknya bakalan sulit sih gitu ya. Betul. Dan permasalahannya adalah gimana ini bisa lebih mudah, bisa lebih zaman sekarang viral gitu ya, agar semua orang itu bisa punya basis value yang sama waktu ngambil suatu keputusan. Ya. Ini mungkin yang dihadapi oleh founder dari negara kita ya adalah kesulitan mereka untuk tantangan untuk menyamakannya. Karena kita misalnya ya yang dianggap benar oleh orang Sunda misalnya gitu ya dengan orang Batak mungkin tuh beda gitu ini gitu. Dengan orang Sulawesi itu udah beda ininya apa namanya ya beda lah gitu ya. Beberapa mungkin guiding principle yang banget ya sama gitu. Jadi misalnya mungkin di sini contoh misalnya di Swedia ada Lagom ya karena mungkin mereka homogen satu suku aja gitu, suku Swedia gitu mungkin ya gitu. Kalau kita ketika misalnya ada sebuah keadaan misalnya apa ya misalnya filosofi mangan ora mangan kumpul lah misalnya gitu kan itu kan misalnya area Jawa misalnya ada kata gitu mungkin belum tentu orang di Sulawesi sebenarnya align kenapa gitu ya mungkin ya atau di Sumatera loh kita harus maju dong gitu masa itu justru merantau dong jangan ngumpul aja gitu. Ngapain ngumpul-ngumpul bubar kerja gitu jadi itu part ya cuman si usaha untuk menyatukannya itu menurut gua ya itu sih di si Pancasila ya itu merupakan salah satu part ya. Jadi kita memang diskusi hari ini jadi diskusi hari lahir Pancasila ya ini ya. Hari Pancasila. Mengingatkan kita ya bahwa karena bahwa tindakan korupsi itu sangat tidak Pancasilais. Nah, betul. Bukan insan Pancasila. Pancasila? Bukan insan Pancasila. Insan ya, insan Pancasila ya, atau apa? Ada namanya nggak? Tahu. Pancasilais ya. Pancasilais. Nah, itu udah jarang lagi kita dengar loh Pancasilais. Dulu sering. Oke, teman-teman. Kelompok Pencapaian mungkin ada yang kalau misalnya ada apa namanya feedback lagi atau ada komen ide silakan share ya langsung di komen dan sekali lagi selamat hari lahir Pancasila. Oke? Bye bye.